Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka melihat buah-buah seperti itu. Nah, kita masuk ke hadis. Nah, ini menjelaskan tentang bagaimana penglihatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sebenarnya beliau menjelaskan bagaimana celak mata atau sifat matanya Rasul. Nanti hampir-hampir sama kita baca di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis ke-48, haddatsana Muhammadun ibnu Humaid ar-Razi haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi an Abbad ibni Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittahilu bil ismi fa innahu yajri al-basara wa yunbitu asy-sya'ra. Hadis yang ke-48 menjelaskan haddatsana Muhammad, disampaikan kepada kami dari Muhammad bin Humaid ar-Razi, kemudian Abu Dawud at-Tayalisi dari Abbad bin Mansur dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah mengatakan ittahilu bil ismi fa innahu yajri basara wa yunbitu sya'ra. Ittahilu itu artinya bercelaklah. Ya, kita diperintahkan untuk bercelak, pakai celak ataupun sifat. Bil ismi, menggunakan ismi. Ismi itu apa? Ismi itu seperti batu. Ya, jadi pacar itu, sifat itu kalau belum ditumbuk bentuknya seperti batu. Yang batuan kemudian ditumbuk, nah itu dijadikan celak, dijadikan pacar. Ya, fa innahu yajlul basar, karena celak itu bisa membuat mata ini penglihatannya menjadi bagus, ya, mempertajam, memperkuat penglihatan lah bahasanya. Wa yunbitu sya'ra, kemudian juga bisa menumbuhkan rambut. Ya. Jadi ismi entah itu batu ataupun seperti apa, mungkin kayu atau yang masih keras, ya, kemudian ditumbuk, dihaluskan jadi bubuk. Ya, nah itu celaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa za'ama anna an-nabiyya kana lahu mukhulah. Ya, bahwasanya disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau punya tempat celak, tempat sifat. Yahtahilu minha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Ada tempat celak yang biasa digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah kalau malam beliau memakai tiga kali di sebelah kanan, kemudian 3 kali di sebelah kiri. Salah satu fihada, kemudian fihadi, summa salah satu fihada. Jadi kanan kiri masing-masing 3. Tadi perintah Rasul adalah ittahilu, ya, kita disuruh pakai sifat, kita disuruh bercelak. Nah, gimana hukumnya kita memakai namanya sifat, ya, memakai celak mata ini? Ini dijelaskan dalam madhab Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Bajuri beliau mengatakan al-ittihalu, ya, al-ittihalu indana ma'asyara Syafi'iyah, bahwasanya hukum dalam madhab Imam Syafi'i, ya, bahwasanya hukum bercelak ini adalah sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Tapi sunnahnya buat siapa? Lirijal wan nisa al-mahram, untuk laki-laki dan perempuan yang mahram, ya, sunnah. Nah, kemudian juga sunnahnya dipakainya pas kapan? Apakah pagi hari atau ketika mau ngapel atau sebagainya? Ya.
Jadi memang sunnahnya tadi adalah dipakai di malam hari. Makanya tadi dikatakan ketika Rasulullah SAW punya tempat celah, tempat sifat itu, kemudian beliau yaqdahilu minha kulla lailah, setiap malam beliau memakai celak tiga kali di sebelah kanan, kemudian 3 kali di bagian sebelah kiri beliau. Nah, ini jelaskan bahwasanya hukumnya adalah sunnah ya bagi laki-laki dan perempuan yang mahram. Artinya yang memang ada hubungan nikah ya, karena suami istri itu menjadi mahram karena ada hubungan pernikahan ataupun masih ada hubungan darah. Lalu bagaimana ketika kita pakai celak ya, tapi bukan di depan mahram atau orang lain ya? Nah, itu gimana hukumnya? Nah, dikatakan oleh Syekh Atiyah Sakhar ya, salah satu ulama Mesir, ulama senior, beliau mengatakan bahwasanya dimaafkan ya, maaf anhu, selama yang pertama syaratnya adalah tidak berlebihan. Jadi pakai celaknya, pakai sifatnya, misalnya laki-laki ataupun perempuan, tidak berlebihan. Kemudian juga tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan fitnah ataupun yang lainnya. Ya, misalnya perempuan dengan dandan dia pakai sifat berlebihan, maka bisa menarik ya, bisa menyebabkan dia tergelincir dalam fitnah dan sebagainya. Nah, itu maka diharamkan ya, tidak diperbolehkan. Tapi ketika tadi aman dari fitnah, kemudian juga tidak berlebihan, maka silahkan diperbolehkan. Ya, kalau kita lihat memang afdalnya memang tadi adalah pakai celak ketika memang masih ada hubungan mahram, masih ada hubungan mahram ini. Ya, jadi kita sering menyebutnya dengan muhrim. Ya. Kalau muhrim adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, dia sedang berihram, itu muhrim. Ya, kadang kita bilang bukan muhrim nih. Ya, bukan muhrim. Emang bukan muhrim karena dia lagi nggak ihram, dia lagi haji. Ya. Nah, kita ganti dengan bukan mahram. Nah, kalau kita lihat dalam firman Allah Jalla wa Ala itu dalam surah An-Nur ayat 31, Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna, jangan kalian tampakkan kepada mereka perhiasan kalian. Jadi sifatnya umum, artinya menjaga aurat ya, menjaga kebaikan ya, kehormatan ya, itu lebih utama ya. Makanya tadi kalau memang tidak menimbulkan mudarat, kemudian tidak berlebihan ya, itu silahkan ya. Kenapa dipersilahkan? Karena memang dijelaskan ya oleh Al-Imam Ibnu Arabi bahwasanya al-kuhlu yashtamilu ala manfaatain, bahwasanya orang kalau sudah bercelak dia pakai sifat, nah sifat itu sifat itu bisa mendatangkan atau kita bisa meraih atau mendapatkan 2 manfaat ya. Ada 2 manfaat setidaknya kalau kita memakai sifat. Yang pertama kata beliau adalah azinah ya, untuk azinah itu untuk apa? Supaya mata kita bagus tadi ya, azinah ya, memperindah mata kita. Kemudian yang kedua adalah at-tayyib, ada kebaikan di dalamnya. Yang pertama tadi dalam hadis dijelaskan bahwasanya orang memakai sifat atau celak itu bisa mempertajam penglihatan. Kemudian juga bisa menumbuhkan yang namanya asy'ar, menumbuhkan yang namanya rambut. Ya, jadi bisa berpengaruh untuk rambutnya. Ya, ketika orang rajin pakai celak. Setidaknya 2 itu. Jadi yang pertama adalah zinah sebagai hiasan
ya, memperindah, memperbagus, ya, mempercantik matanya. Kemudian yang kedua adalah ada kebaikan di dalamnya yang bisa mempertajam penglihatan, kemudian juga bisa menumbuhkan yang namanya rambut. Ya, makanya memang di sini ditekankan sunnahnya digunakan ketika malam hari. Ya, kemudian makanya gimana? Ketika 3 kali di sebelah kanan, kemudian 3 kali di sebelah kiri. Nanti kalau kita lihat memang di sini ada yang menjelaskan tentang ya, sama ya, salasan fi kulli ain ya'inna an-nawm. Nanti kita baca yang ke-49. Ya, hadisnya tentang bagaimana cara memakai sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abdullah bin Sabah al-Hashimi al-Basri, hadatsana Ubaidullah bin Musa, hadatsana Ismail an Abbad bin Mansur, wa hadatsana Ali bin Hujr, wa hadatsana Yazid bin Harun, hadatsana Abbad bin Mansur, hadatsana an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabdahilu qabla ayyanama bil ismit salasan fi kulli ainin, wa qala Yazid ibn Harun fi hadisihi inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lahu mukhlah yabdahilu minha 'inda an-nawm salasan fi kulli ain. Yang dijelaskan dari Abdullah bin Sabah al-Hashim al-Basri, dari Ubaidullah bin Musa, dari Abbad bin Mansur, dari Ali bin Hujr, dari Yazid bin Harun, dari Abbad bin Mansur, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan karena Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu, beliau memakai sifat bercelak qabla ayyanam, beliau memakai celak sebelum tidur, ya, malam hari, bukan tidur siang hari, ya. Bil ismit, lagi-lagi dengan ismit tadi. Jadi celak yang tadinya agak keras kemudian dihancurkan, tumbuk jadi bubuk. Salasan fi kulli ainin, ya, 3 kali di setiap mata. Wa qala Yazid bin Harun, Yazid bin Harun mengatakan dalam riwayat yang lain, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lahu mukhalah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau punya tadi tempat bercelak, yaqtahilu minha 'inda an-naum, ketika mau bercelak itu adalah ketika beliau mau tidur. Salasan fi kulli ain, ya, 3 kali di setiap mata, ya. Nah, maka nanti para ulama berbeda pendapat, ya. Memang dalam hadis yang lain dijelaskan man tahala fal yutir, siapa aja yang dia pakai sifat maka harus diganjilkan, ya. Jadi kalau pakai sifat, ya, itu kita nyifatnya itu diganjilin bilangannya. Kalau ini kan dalam hadis dalam riwayat dijelaskan 3 kali 3 kali, ya, berarti masing-masing ganjil, ya, sebelah kanan ganjil 3, sebelah kiri ganjil 3. Tapi ada berpendapat misalnya di kitab Wasail Usul ini, Al-Imam An-Nabhani beliau menjelaskan hitungan ganjil itu adalah ketika semua jumlahnya. Kalau ini kan 3 berarti berapa? 6, berarti bukan ganjil. Yang disunnahkan ganjil kata beliau adalah jumlahnya, ya. Jadi jumlah keduanya ini harus ganjil. Ya, kalau tadi kan dalam kitab Syama'il ini ganjil setiap bagian, sebelah kanan ganjil, sebelah kiri ganjil. Tapi dalam kitab Wasail Usul ini beliau menjelaskan jumlahnya harus ganjil. Jadi semuanya harus ganjil. Maka beliau berpendapat, jadi kalau misalnya 5, ya, kan ganjil 5, ya, bukan 4. Jadi 2 sebelah sini,
ya, sebelah kanan, kemudian dua sebelah kiri, kemudian yang satu ini lebih pertajam lagi sebelah ininya, ya, antara tengah-tengah ini. Jadi ujung ya, mata yang sebelah sini ditambahin lagi, ya, sehingga mulut beliau itu adalah menjadi 5. Jadi ada di pertengahan yang dikasih sifat lagi. Jadi 2, ya, kemudian 2, kemudian satunya di tengah-tengah. Nah, itu mulut beliau. Jadi masing-masing semuanya bilangannya itu adalah ganjil. Ada pilihan, masing-masing punya pendapat dalam hadis. Ada yang boleh 3, sebelah kanan, sebelah kiri 3, ataupun misalnya 5, ya, ataupun mau 7 silahkan. Ya, misalnya tadi 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri, kemudian ditambahkan 1 lagi, ya, itu di tengah-tengah. Nah, tengah-tengahnya itu memang, ya, jadi dicelak seperti itu, ya. Jadi 1 itu. Hitungannya 1 tetap, ya. Ditambahin 1. Nah, itu berarti 7, ya, ganjilnya. Nah, ini cara bercelak atau sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang mungkin ada orang yang ribet banget, udah pakai aja berapa aja. Ya enggak, kita ngikutin bagaimana cara bersifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayammum. Rasulullah yang pernah kita bahas, beliau itu suka, ya, selalu mendawamkan memulai sesuatu itu dari sebelah kanan. Ya, jadi yang disifati adalah bagian sebelah kanan dulu. Ya, jadi nggak asal semau kita, seenak kita mau sebelah kiri, mau berapa, ya, sifat dan sebagainya itu, ya, nggak bisa. Ya, tentu kita pengen sekecil apapun kita mengikuti, ya, apa yang sudah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian hadis selanjutnya, hadis 50, ini hampir sama riwayatnya. Ini dijelaskan dari, ya, Ibnu Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ismin indan naum, ya, fa innahu yajri basar wa yunbitu sya'ar. Kita diperintahkan memakai yang namanya celak itu dengan ismit indan naum, ketika mau tidur, karena ini bisa mempertajam penglihatan kita, kemudian juga bisa menumbuhkan rambut kita. Hadis 51, hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Bishr bin Fadl an Abdullah bin Utsman bin Husain an Sa'id bin Khubayr an Ibnu Abbas, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira akhalikum ismit yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Bahwasanya di antara celak atau sifat yang terbaik adalah al-ismit tadi, ya, celak yang memang dihabiskan, ditumbuk. Kemudian yajlul basar, ini bisa mempertajam penglihatan, kemudian menumbuhkan rambut. Hadatsana Ibrahim, hadis ke-52, hadatsana Ibrahim ibnul Mustamir al-Basri, hadatsana Abu Asim, hadatsana Al-Utsman ibn Abdul Malik an Sa'id ibn Umar, dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ismi fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Rasul mengatakan bahwasanya hendaklah kita memakai celak itu, ya, ismi, celak mata, sifat mata tersebut, fa innahu yajlul basar. Lagi-lagi Rasul katakan bahwasanya bisa mempertajam penglihatan, ya, kemudian yunbitu sya'ra, kemudian bisa menumbuhkan rambut. Dan tentunya para ulama mengatakan, ya, sudah jelaskan oleh Imam Bajuri, kemudian Al-Imam Ibnu Arabi, kemudian Al-Imam Atiyah bin Saqar, itu beliau menjelaskan bahwasanya mukhatab yang diajak bicara oleh Rasul, yang ditunjukkan siapa yang
mereka diperintahkan atau disunnahkan memakai celak mata, memakai sifat adalah mereka yang al-asah, mereka yang lagi sehat. Ya, kalau orang lagi sakit matanya, ya lagi iritasi dan sebagainya, maka tidak disunnahkan. Yang disunnahkan di sini adalah mereka yang sedang dalam keadaan sehat walafiat, yang matanya lagi enak. Ya, maka kita disunnahkan memakai celak mata. Ya, rasanya sekarang udah jarang juga yang pakai kuhul ini. Kalau dulu mungkin masih banyak. Ya, kalau masih banyak ya maksudnya. Ya, kadang kita juga dulu waktu masih bocah juga sering pakai itu. Ya, buat gaya-gaya. Kalau dulu pulang umroh, pulang haji, nyarinya ya antara celak selain pacar itu ya, hina. Ya. Nah sekarang rasanya udah nggak ada yang nyari-nyari lagi. Ya. Nah itu, jadi mudah-mudahan ya, kita bisa mengamalkan, menghidupkan kembali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini bagaimana cara bersifat atau celak matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bentuknya atau caranya, ya, insya Allah bisa kita bayangkan. Ya, kita hadirkan dalam kehidupan kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kita semua, sehingga kita mudah-mudahan bisa menghidupkan, kita bisa menjalankan sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini mudah-mudahan apa yang kita kaji sedikit ini bisa menambah kecintaan kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga Allah karuniakan kita bertemu di alam mimpi, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf jika ada salah khilaf. Ini karena listriknya lagi dibenerin. Tadi Tuan Guru Haji ini sampai maghrib di sini nggak selesai juga, karena banyak bagian namanya rumah lama. Ketika masang-masang asal-asalan nyambungnya kayak mau dirapin sama dia, sama beliau. Jadi sampai maghrib tadi, dari yang di Jumatan sampai maghrib nggak selesai. Lagi di atas kan ya, lagi di atas. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.